Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya Sridana Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mencoba menjelaskan strategi pembelajaran agenda 3 manajemen kinerja. Sebagai pengantar, kami akan memulai pada hari pertama itu tentu dengan menyapa, memberikan salam dengan penuh kehangatan kepada seluruh peserta, kemudian memperkenalkan diri, dan yang paling penting itu adalah kita berupaya sejak awal itu memotivasi mereka agar terdorong untuk mau belajar, memperhatikan pada kegiatan pelatihan. Motivasi ini biasa kami lakukan dengan menyampaikan manfaat dari agenda 3 dalam pelaksanaan tugas mereka. Kemudian juga di awal perlu juga kita menyampaikan deskripsi agenda 3 ini supaya mereka benar-benar tahu secara garis besar agenda 3 itu seperti apa. Kemudian juga tujuan peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin perubahan yang dapat melakukan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan itu juga perlu kita jelaskan kepada peserta diklat. Indikator pencapaian tujuan itu ada 7. Ini kita sampaikan saja satu per satu, mulai dari menjelaskan dan menerapkan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas, sampai yang terakhir, indikator yang terakhir itu mampu melakukan mitigasi risiko pada setiap program dan kegiatan serta mampu mengembangkan budaya risiko pada organisasinya. Sekarang coba kita akan melihat pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dengan blended learning. Waktu pembelajaran sesuai dengan keputusan Kepala LAM, baik tentang kurikulum maupun tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan PKA, diberikan alokasi waktu 78 jam pelajaran yang terdiri dari belajar mandiri sebesar 16 jam pelajaran, kemudian e-learning 29 jam pelajaran yang terbagi menjadi kegiatan sinkronus 9 dan asinkronus 20. Kemudian yang terakhir klasikal ini sebanyak 33 GB. Pembelajaran mandiri yang kita kenal dengan MOC ini 16 GB ya. Ini disebar dalam 3 hari pelaksanaan, yaitu jatuh pada hari ke-6 sebanyak 5 GB, hari ke-7 5 GB, dan hari ke-9 itu 6 GB. Pada pembelajaran mandiri ini diberikan ketentuan, dia harus membuat IC yang terkait dengan isu-isu yang ada pada bidang tugas mereka di organisasi atau di UPD-nya. Kemudian minimal 5 halaman, dan tentu dibatasi waktunya. Dia dikumpulkan pada hari pertama pada saat pelaksanaan sinkronus agenda 3. Kemudian yang berikutnya e-learningnya, tadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi 29 JP ya totalnya. Sinkronusnya 9, kemudian asinkronusnya 20. Ini berlangsung pada hari yang sama ini. Jadi pada hari ke-15 itu di samping berlangsung sinkronus 3 JP, kemudian asinkronus 4 JP. Begitu juga hari ke-18 sinkronus 2 JP, hari begitu juga asinkronus. Jadi selama 4 hari ya, baik sinkronus maupun asinkronus itu berlangsung pada hari yang sama. Jadi yang 29 jam itu ditempuh dalam waktu 4 hari. Lalu coba kita akan lihat bagaimana sinkronus yang
3 JP pada hari pertama. Ini awal dari kami selaku media suara bertemu ya secara daring. Itu kami awali tentu dengan perkenalan, baik perkenalan diri ya. Kemudian tentu juga akan kami coba mengenal mereka secara singkat ya, menyangkut nama mereka, kemudian di mana dia tugas dan seterusnya. Kami akan mencoba setelah perkenalan membina suasana harmonis begitu dengan mereka, lalu tetap juga berlangsung saya motivasi, kita upayakan untuk senantiasa memotivasi. Kemudian judul juga jangan kita lupakan ya, judul yang akan kita atau judul agenda, kemudian tujuan seperti yang saya sampaikan di atas tadi itu juga harus kita sampaikan. Kemudian mereview modul agenda 3 untuk menggali sejauh mana pemahaman substansi materi agenda 3. Nah, ini supaya kita tahu kedalaman penguasaan para peserta, karena memang kita anggap pada waktu belajar mandiri mereka sudah belajar secara sungguh-sungguh mata pelatihan agenda 3 ini. Oleh sebab itu kita dalami. Kemudian berikutnya kita menjelaskan hubungan agenda 3 dengan agenda lainnya. Berikutnya adalah pemaparan isi, jadi tugas individu dan pembahasan ya. Ini yang harus kita lakukan di 3 jam pada sinkronus hari pertama itu, yang secara jadwal itu jatuh pada hari ke-15 ya. Kemudian berikutnya yang 2 JP. Nah, ini kalau kegiatan-kegiatan awal ya, pada waktu kita masuk pada jam-jam pertama itu biasa ya, itu kita lakukan harmonisasi kita ajak peserta didik itu supaya peserta diklat itu supaya fokus ya dalam mengikuti kegiatan. Kemudian mereview pengalaman mengerjakan penugasan, kemudian membahas hasil penugasan ini, kemudian berikutnya adalah menguatkan konsep agenda 3 dan yang dihubungkan kita coba hubungkan dengan agenda 4. Berikutnya yang terakhir kita kembali memberikan penugasan, kita jelaskan untuk hari ketiga. 2 JP pada sinkronus hari ketiga ini sekali lagi prinsipnya di awal itu kita tetap itu membina suasana yang harmonis kepada mereka ya, supaya betul-betul ada kesejajaran dengan mereka begitu ya, kita dalam suasana kegembiraan begitu, jangan sampai peserta katakanlah stres begitu ya. Kemudian mereview pengalaman mengerjakan tugas itu seperti apa, supaya kita tahu nanti ini dari sini juga kita akan tahu kesungguhan mereka ini. Kemudian membahas hasil penugasan yang kemarin kita tugaskan untuk hari ketiga ini ya. Kemudian tentu kembali kita kuatkan konsep-konsep agenda 3 dan dihubungkan dengan agenda 4. Lalu penegasan konsep-konsep penting agenda 3. Ini penting begitu ya kita lakukan. Kemudian yang berikutnya itu di klasikal ya. Klasikal ini 33 JP. Ya, hari ke-32 sebanyak 6 JP, 33 sebanyak 12 JP. Kemudian hari ke-34 6 dan hari ke-35 sebanyak 9 JP. Bagaimana kita mengisi klasikal ini bersama peserta pelatihan? Hari ke-32 itu 6 JP itu ya. Ini karena sudah tatap muka langsung, ini tentu tetap kembali kita menyapa
memberikan teguran sapaan hangat kepada mereka, kembali kita memperkenalkan diri begitu ya, karena ini pesertanya sudah 40 ini. Kemudian kembali juga kita mencoba membangun suasana yang gembira ya, suasana yang menyenangkan. Kemudian kita coba mengidentifikasi sejauh mana kesulitan dalam menerapkan mata pelatihan itu. Kemudian nanti kita akhiri itu dengan menguatkan substansi yang sulit ya. Di mana mata pelatihan mana yang sulit diterapkan di tempat tugas itu kita kuatkan. Kemudian keesokan harinya pada hari ke-33 ini akan berlangsung dari pagi sampai sore 12 JP. Tetap selalu kami awali dengan menyapa peserta, kemudian membangun suasana yang harmonis, menyenangkan begitu ya. Kemudian kita coba minta pemaparan dan pembahasan penugasan yang kemarin itu. Kemudian setelah selesai lalu kita akan menguatkan substansi materi. Dan senantiasa kita mengevaluasi kondisi dari peserta. Kalau memang dia sudah suasananya atau katakanlah tidak segar, ngantuk dan lain sebagainya, itu kita selalu senangi dengan ice breaking ya, itu sudah biasa lah. Kemudian hari ke-34 ini 6 JP ya. Ini diskusi kelompok yang mengidentifikasi nilai-nilai yang didapat dari Rurfi dan apa yang mereka replikan itu dipresentasikan ya. Nah ini saya kira ini membutuhkan waktu yang agak lama, tidak apa-apa, tetapi betul-betul nanti ini semakin mantap mereka. Kemudian di hari terakhir setelah kita memberikan sapaan kepada mereka dengan penuh kehangatan sekali lagi, maka kita akan mencoba memberikan simpulan-simpulan ya, penegasan materi agenda 3 ini. Selalu senantiasa kita kaitkan dengan tugas-tugas mereka supaya menarik. Kemudian karena ini hari terakhir, kita penting memotivasi persiapan masuk stula ya. Dan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan mereka, tentu kita melakukan evaluasi akademik. Nah, itu sebagai penutupnya. Sekian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan begitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.